terhormat pengasuh Pondok Modern Nurul Hidayah Al-Ustaz Saifuddin MPD SPD. Yang terhormat Kepala Pondok Modern Nurul Hidayah Al-Ustaz Fahmi Awaluddin MPD. Yang terhormat Ustaz dan Ustazah dan teman-temanku seperjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila ta'lamu 'adada sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Lomba pidato bahasa Indonesia Pondok Modern Nurul Hidayah Baran Rejotaran Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Hari Jumat tanggal 10 bulan November 2023. Acara pertama, pembukaan. Saya buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, lomba pidato bahasa Indonesia. Peserta pertama yang akan dibawakan oleh Ananda David. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang terhormat kepada pengasuh Pondok Modern Hidayah Al-Ustaz Saifuddin SPD. Yang terhormat kepada Kepala Pondok Modern Hidayah Al-Ustaz Fahmi Awaluddin. Yang terhormat kepada Al-Ustaz dan Ustazah serta teman-teman yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama adalah kita baca hadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan iman Islam serta budaya insyaallah berkali. Insyaallah salam yang kita bacakan juga junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah memberikan kita nikmat iman sehingga kita dapat menerima dengan insyaallah. Dan saya tidak lupa berterima kasih kepada pembawa acara yang telah bersama saya untuk pidato yang berjudul Muslim yang baik. Islam merupakan kepada kita tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Muslim adalah Allah, tidak ada yang merupakan menyembah selain Allah bersama yang besar. Allah tidak beristri, tidak beranak, dan tidak berponakan. Jadi Allah tidak ada yang nyamain-nyamainnya. Sedih dari beberapa ini. Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita sebagai muslim yang baik kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mohon maaf waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu hadimul nabiyina amma ba'du. Yang terhormat Pengasuh Pondok Modern Nurul Hidayah Al Ustadz Saifuddin SPDI. Yang terhormat Kepala Pondok Modern Nurul Hidayah Al Ustadz Fahmi Awwaluddin MPD. Dan Dewan Juri yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita agar dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita, yakni Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Yang ketiga kalinya, tak lupa berterima kasih kepada pembawa acara dan dewan juri yang telah mempersilahkan saya berdiri di sini. Berdirinya saya di sini bukan untuk menghakimi, karena saya bukan anaknya Irfan Hakim, melainkan santrinya Ustadz Hakim. Berdirinya saya di sini yakni untuk berpidato. Pidato yang saya akan sampaikan berjudul Takwa Sebaik-baik Bekal Hidup Dunia dan di Akhirat. Saudaraku seiman dan seakidah, kita sama-sama tahu bahwa hidup di dunia ini untuk melakukan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Sudah berapa banyak dosa yang telah kita perbuat selama hidup di dunia ini, tetapi kita tidak pernah menyadari hal itu, sehingga kita menjadi orang yang celaka dan rugi. Oleh karena itu, kita harus bertobat dengan bersungguh-sungguh agar selamat dari siksa Allah yang sangat pedih dan selamat di dunia dan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Allah tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahkan diri kepadanya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Oleh karena itu, selagi kita masih hidup di dunia ini, hendaklah mencari bekal, yakni dengan takwa dan iman. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang artinya, berbekalah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Orang takwa selalu berperilaku baik dan selalu mengerjakan amal-amal solehnya. Selain itu, takwa sangat berguna bagi diri sendiri dan berguna bagi orang lain. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, perbuatan, salah menaruh harapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ananda Naila. Waktu dan tempat
Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat pengasuh Pondok Modern Nurul Hidayah Al-Ustaz Saifuddin SPD. Yang terhormat Kepala Pondok Modern Nurul Hidayah Al-Ustaz Fahmi Amaluddin MPD, dan Dewan Juri yang kami hormati serta teman-teman yang saya hormati. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita tidak mampu untuk menghidupnya. Kedua kalinya, salawat serta salam atas junjungan Nabi kita yang agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi utusan Allah untuk menyampaikan rahmat dan kabar gembira yang kepada umat manusia. Ketiga kalinya, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang telah mengizinkan saya di sini untuk menyampaikan pidato dengan berjudul keutamaan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Membacanya bernilai ibadah. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran juga diturunkan sebagai saran untuk membebaskan manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang-benderang, yakni ad-dinul Islam. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita mengetahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci bagi umat muslim. Oleh karena itu, sebagai muslim, hendaklah kita mengamalkan isi Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk meminta perlindungan kepada Allah setiap kita mau membaca Al-Quran dan selalu berperan teguh kepadanya setiap saat, seperti sabda Nabi-Nya, Al-Quran ma'rifatullahi ma'rifatuh, yang artinya Al-Quran adalah zaman Allah, maka ambillah zaman Allah semampunya. Dan akhirnya kita sebagai muslim hendaklah mengamalkan isi Al-Quran dengan sebaik-baiknya agar kita mendapat rahmat taufik dan hidayahnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan apabila ada tutur kata yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ananda Ainun. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala kalamal kitaba wal qira'ah wal qira'ah
Sesungguhnya jika kita tanpa teman, maka kita tidak bisa merasakan bercanda gurau bersama, bersedih bersama, dan bersenang-senang bersama. Maka kalian harus saling berteman dan janganlah kalian saling bermusuhan. Karena sesungguhnya barang siapa yang mendiamkan temannya selama 3 hari, maka hukumnya adalah haram. Dan janganlah kalian salah untuk mempergauli teman. Maka pergaulilah teman yang jujur dan menepati janji. Karena orang yang tidak jujur tidak akan berbohong. Dan orang yang tidak menepati janji akan bermunafik denganmu. Berikut ini dijelaskan dalam makudat berikut. Khairul ashabi mayyadulluka ala khair. Sebaik-baiknya teman adalah yang menunjukkan kepada kebaikannya. Maka tunjukkanlah kebaikanmu kepada temanmu agar kamu menjadi sebaik-baiknya teman. Cukup sekian pidato dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Hidup kesepian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ananda Nabila. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li'a'lamu sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al-Ustaz Saiful Islam. Yang terhormat Kepala Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al-Ustaz Fahmi Awaludin MPD. Dan dewan juri yang saya hormati serta teman-temanku yang seperjuangan. Yang pertama-tama, yang paling utama, malam cinta pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membawa, yang telah memberikan nikmat dan rahmat kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Yang ketiga kalinya, tak lupa saya berterima kasih kepada Dewan Juri yang telah mempersilakan saya berdiri di sini. Berdirinya saya di sini bukan untuk menanam padi, karena saya bukan seorang petani, melainkan berdirinya saya di sini untuk berpidato di depan kalian semua dengan judul Mencari Ilmu. Mencari ilmu itu wajib bagi semua umat Islam
menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa tingkat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Jadi, kalian semua harus mencari ilmu. Jika tidak, Allah akan merendahkan derajat kalian sebagaimana derajat Tuhan. Sendirian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ananda Adiba. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang pertama-tama, mari kita akan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan agar kita bisa beribadah. Yang kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman terang benderang, yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju terang benderang. Yang ketiga, saya berterima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan saya waktu untuk berdiskusi. Saya berdiskusi akan mendatangkan sebagai Muslim yang baik. Muslim sejati ialah orang yang mengamalkan diri dengan cara Tuhan dan Allah dan Muhammad akan membawa. Sebagai istiqomah mereka telah komitmen keimanannya. Muslim yang baik adalah selalu berkata dan berbilang sopan di mana dia berada, entah itu di sekolah, di rumah, tempat beribadah. Seseorang Muslim tidak terdiri dari aktivitas semua saja, seperti pandai bahasa Arab, pandai bahasa Inggris, dan seorang Muslim. Muslim yang soleh adalah yang menaati peraturan yang ada di dalam Islam. Contohnya, mengamalkan 5 pilar tersebut, yaitu rukun Islam. Rukun Islam yaitu ada 5. Yang pertama, sholat,
langit bumi dan seisinya. Yang kedua, salawat selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman kemuliaan, yaitu din Islam. Yang ketiga, saya berterima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan saya sedikit waktu untuk berbicara di depan dengan berjudul mencari ilmu. Mencari ilmu. Kita mencari ilmu bisa di mana saja, ada di sekolah maupun di rumah. Kita memahami ilmu yang sudah kita pelajari. Hadis berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi wajibun ala kulli muslimin wal muslimat. Yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Kita sebagai murid di sekolah, kita harus memperhatikan apabila guru sedang menerangkan, supaya kita paham apa yang diterangkan oleh guru kita. Dan apabila kita berilmu, kita akan menjadi makhluk yang baik di antara makhluk-makhluk Allah. Apabila kita hanya mempunyai waktu semenit dari 2 menit untuk belajar, kita akan menggunakannya untuk belajar dengan bersungguh-sungguh supaya kita bisa berguna bagi kita dan bagi orang lain juga. Kita tidak boleh pantang menyerah, melainkan kita harus bersemangat untuk menuntut ilmu supaya ilmu yang kita pelajari bisa kita manfaatkan. Kesimpulan dari perkataan saya, man jaga wajib. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka bodohlah ia. Barang siapa yang berjalan pada temannya maka sampailah ia. Jalan dan ulangnya membawa bersemangat. Apabila ada pertanyaan saya yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ananda Sagita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang terhormat, Bapak Pengasuh Pondok Modern Nurul Hidayah, Al-Ustaz Saifuddin SPDI. Yang terhormat, Bapak Pemimpin Pondok Modern Nurul Hidayah, Al-Ustaz Fahmi Amaluddin MPD. Yang terhormat, Bapak Dewan Juri. Yang terhormat, Asatidz dan Ustazah serta seluruh teman-temanku seiman, seakidah dan seperjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi nikmat dan yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia, sehingga kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salawat serta salam. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap atas kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kota menuju zaman mereka, yakni Aliul Ustaz. Ketiga kalinya, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dewan Juri yang telah mempersilahkan saya berbicara di sini dengan judul keutamaan Al-Quran. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci dari kaum muslimin. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci dari kaum muslimin.
Maka kita sebagai kaum muslimin dan muslimah sebenarnya kita menghafalkan dan memakannya setiap hari agar mendapatkan ridha Allah SWT. Hadirin dan hadirat berbahagia, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan. Al-Quran adalah kitab suci yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Al-Quran adalah dan yang membawa kita ke jalan yang lurus. Maka sebab itu kita sebagai muslimin dan muslimat hendaknya membacanya setiap hari dan hendaknya memahami dengan pemahaman yang baik. Sebagaimana hadis berikut. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang adalah yang baca Al-Quran dan menghafalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Sekian pidato dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ananda Hani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Nurul Hidayah Al-Ustaz Saifuddin SPD. Yang terhormat Bapak Pemimpin Pondok Modern Nurul Hidayah Al-Ustaz Fahmi Awwaluddin MPD. Yang terhormat kepada Bapak Dewan Guru. Yang terhormat asatidz dan ustazah serta seluruh teman-temanku yang seiman, seakidah dan seperjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama, dari pandang yang pertama, malam cinta yang pertama yang sangat mudah. Tak lupa puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung kita yang katanya tak pernah ke-9, tetapi namanya tetap tersanjung-sanjung, yakni baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni baginda yakni Adinul Islam. Yang ketiga kalinya, tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dewan Juri karena telah mempersilahkan saya untuk berdiri di depan kalian semua. Berdirinya saya di sini bukan untuk menghakimi, karena saya bukan anak dari Hakim, tetapi saya muridnya Ustaz Hakim. Berdirinya saya di sini untuk berpidato yang berjudul Tantangan Islam. Sesungguhnya Islam itu pernah mengalami kemajuan. Ketika itu mereka bersatu sehingga dapat membawa agama Islam maju. Dan yakinlah saudara-saudaraku sekalian, kita harus sadar bahwa untuk membawa agama Islam maju, kita harus siap untuk menghadapi tantangan berbagai macam tantangan. Jika tidak, kita akan tertinggal oleh zaman. Dan mengenalkan ajaran-ajaran Islam, kita harus bersemangat untuk membawa agama Islam maju. Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, yang artinya Islam adalah tinggi dan tidak ada yang mengunggulnya. Islam merupakan agama yang tinggi dan dihargai oleh Allah. Saudaraku, saudara
Tidak ada yang bisa meninggalkan agama Islam. Jika ada orang yang meninggalkan agama Islam, dia tidak akan pernah Islam. Karena agama Islam adalah agama yang paling benar, yang selalu di sisi Allah dan selalu yang selalu benar. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan agama Islam. Terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada tutur kata maupun perbuatan saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peserta selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ananda Ulia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang terhormat Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al-Ustaz Saifli SPD. Yang terhormat Bapak Pemimpin Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al-Ustaz Fahmi Al-Mauludin MPD. Yang terhormat Bapak Dewan Juri. Yang terhormat asatid dan ustazah serta seluruh teman-temanku yang seiman, seakidah dan seperjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita hadir dalam acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, tidak lupa saya ucapkan, tidak lupa salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni dinul Islam. Yang ketiga kalinya, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara karena telah mengizinkan saya berdiri di sini dengan membawakan pidato yang berjudul Bermegah-megahan. Bermegah-megahan ialah sifat yang tidak baik dan tidak bermanfaat. Contohnya bermegah-megahan atas harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta ialah pemberian dari Allah yang hanya bersifat sementara. Dijelaskan dalam surah At-Takasir ayat 1 dan 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Shadaqallahul azim. Yang bermegah-megahan Allah malaikat kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Teman-temanku yang saya perlukan, lebih baik kita gunakan harta kita untuk bersedekah, menyumbangkan ke masjid ataupun menyumbangkan ke anak yatim. Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ananda Angel.
Kami persilahkan. Yang terhormat Bapak Pengasuh Pondok Modern Nurul Hidayah, Al-Ustaz Syafri SPDI. Yang terhormat Bapak Kepala Pondok Modern Nurul Hidayah, Al-Ustaz Fahmi Awaludin MPD. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri. Yang terhormat asatidz dan asatidzah serta seluruh teman-temanku yang seiman, seakidah dan seperjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Sehingga kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan atas junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk memberikan kabar gembira dan peringatan serta rahmat untuk kita semua. Yang ketiga lainnya, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara di hadapan teman-teman saya dengan mengambil sebuah judul anjuran mengikuti sunnah Rasul. Teman-temanku yang seiman, sungguh telah datang cahaya dan kitab suci Al-Quran yang nyata dari Allah di hadapan kita semua. Dengan Al-Quran, Allah akan memberikan petunjuk bagi siapa yang mengikuti ridhonya ke jalan yang lurus dan membebaskan dari kegelapan ke cahaya yang terang benderang. Dengan Al-Quran juga, Allah akan mengisi hati seseorang dengan ilmu, iman, dan ketakwaan. Sesungguhnya syariat Allah itu benar dan ajaran-ajarannya itu adalah lurus. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum falladzina tad'una min dunihi ma ya'buduna min qitmir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu. Kepunyaannya lah kerajaan dan orang-orang yang kamu sembah selain Allah itulah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ayam. Quran surat Al-Fatir ayat 13. Ayat tadi di bawah ini memerintahkan kepada kita semua untuk selalu berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah-sunnah Rasul. Jika kita berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kita akan menjadi hamba yang saleh yang diridhoi oleh Allah. Jika demikian, surga akan terbuka bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya adalah penutupan. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah, apabila ada kesalahan itu datangnya dari syaitan, maka saya tidak salah apa-apa. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaika nahnu fi amanillah. Limada li'anna
Jadi sampai yang nomor 2 nanti sama. Yang nomor 2. Yang nomor 3. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan evaluasi secara sama-sama. Ya. Jadi di sini ada beberapa kriteria yang kita nilai. Namanya adalah kriteria penilaian dari tampilan teman-teman semuanya. Yang pertama itu adalah hafalan, kelancaran, kelantangan. Jadi semakin hafal dan macet, semakin lantang, itu nilainya semakin tinggi. Suaranya semakin keras juga semakin tinggi di hafalannya. Yang pertama. Tadi dari sekian banyak yang tampil itu untuk hafalannya, kelancarannya. Ini secara umum ya sudah lancar. Kalau kelantangannya ini masih ada beberapa. Yang lain masih ibarat sampai itu punya sepeda motor itu belum digas secara maksimal. Jadi masih jalan sekitar 50-60 seperti itu. Jadi masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Kemudian ada lagi yang tadi tampil itu dekat kaitannya dengan masalah mental, kemudian hilang semua, dosa masuk itu sudah ada. Ada yang mentalnya itu sebetulnya ya itu dilihat dari paut mukanya sudah kelihatan. Terus pokoknya dilihat diperhatikan itu modelnya ini susi, mentalnya tidak siap. Akan tetapi